Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema 3 hal penting dalam hidup orang percaya. 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan orang percaya adalah bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena semuanya itu dikehendaki oleh Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudariku, jadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 ada 3 hal penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita melaksanakan 3 hal penting ini supaya hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Karena itu adalah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Yang pertama, saudaraku, bersukacita senantiasa. Apa dasarnya kita dipanggil untuk bersukacita senantiasa? Dalam Yohanes 16 ayat 22 firman Tuhan berkata, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripada kamu. Jadi dalam Yohanes 16 ayat 22 ini digambarkan bahwa sukacita sorgawi bukanlah sukacita dikarenakan kondisi di sekitar kita, saudaraku. Dan Rasul Paulus sudah belajar akan hal itu. Ingatlah bahwa Rasul Paulus menulis surat, saudara, kepada jemaat di Filipi. Ia sedang ada di penjara, dia sedang dihina, saudara, dia sedang dianiaya, tetapi dia masih mengajak jemaat yang ada di luar penjara, saudara, untuk bersukacita bersama dengan dia, karena ia sudah mengalami anugerah, saudara, sukacita dari Tuhan dan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena itu Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Haleluya. Jadi kita bersukacita senantiasa, saudara, karena ada sukacita sorgawi yang memenuhi hati kita. Dan yang kedua, tetaplah berdoa. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan adialeitos, saudara. Artinya dengan berulang-ulang. Jadi marilah kita tetap berdoa dan terus mengulang-ulang berdoa. Tak jemu-jemu berdoa, saudara, kepada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana situasi kalau orang Kristen terus-menerus berdoa, saudara? Hatinya itu diangkat atau diarahkan terus-menerus untuk berkomunikasi dengan Allah. Hatinya yang selalu dalam suasana siap berdoa, hatinya yang berserah, hatinya yang taat kepada kehendak Allah, hati yang selalu menyadari bahwa Allah itu hadir di mana-mana. Seperti yang ditulis dalam Matius 1 ayat 23, Allah itu Immanuel. Jadi tetaplah berdoa, ada suasana berdoa, saudara. Dia punya komunikasi dengan Tuhan. Nah, saudaraku, tetaplah berdoa bukan berarti kita terus-menerus komat kamit atau terus-menerus berlutut atau terus-menerus dalam posisi menyembah, saudara, posisi berdoa dengan berlutut. Saudara, kata ini tetaplah berdoa adalah terjadi berulang-ulang, bukan terus-menerus tanpa henti, saudara. Kapan bekerjanya kita, ya? Tapi berulang-ulang kita punya doa yang dipanjatkan, saudara. Berulang-ulang dalam kehidupan kita. Ini artinya kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Sehingga doa kita, saudara,
merupakan bagian dari lifestyle kita, bagian dari percakapan yang panjang saudara, tiada henti-hentinya kepada Tuhan. Dan Lukas 18 ayat 1 saudaraku, ayat yang luar biasa yang terkenal ini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi saudara, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dalam Tesalonika ditulis dengan kata tetaplah berdoa. Itulah hal yang kedua. Dan hal yang ketiga saudaraku yang penting dalam hidup kita adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 saudara, saya bacakan lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur saudara, ekaristeo. Artinya saudara, berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita berterima kasih dan bersyukur saudara kepada Tuhan dalam segala hal? Karena Tuhan adalah Allah yang baik, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Mesias kita, Juru Selamat kita. Dia tidak akan mencelakakan kita. Dia merencanakan yang baik bagi kita, menyelamatkan kita yang percaya, yang membuka hatinya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bersyukur. Jadi mengucap syukur dalam segala hal saudara, kita dipanggil untuk mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya pada waktu kita diberkati secara jasmani, semuanya dibuat lancar, bukan saudara, bukan hanya waktu itu, tetapi saat kita juga menghadapi tekanan mungkin, problema mungkin saudara, karena kita tahu di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang baik, sehingga kita mengucap syukur. Mengucap syukurlah saudara dalam segala hal, karena kita percaya bila kita bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, memohon pertolongan dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menolong kita dan melepaskan kita dari setiap masalah kita, problema kita, tekanan hidup apapun yang berat bagi kita saudara. Karena itu mengucap syukurlah, karena kita punya Tuhan yang baik. Jadi inilah 3 hal saudara yang penting dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya saudara, yang ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 saya bacakan lagi. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, amat baik untuk kami. Karena itu kami mau bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, dan kami juga mau mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Karena itu yang Kau kehendaki, karena Engkau baik, rencanamu baik bagi kami yang sungguh-sungguh percaya, berserah kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jangan lupa bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, klik like dan juga subscribe supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.